Ada satu hal lagi sebenarnya yang sangat menarik ya tentang bagaimana Bu Jenny juga mengalami pasang surut rezeki gitu dan kemudian setelah di ASN paham apa yang harus dilakukan untuk menjaga vibrasi dan ternyata pasang surut rezeki itu dipengaruhi oleh vibrasi gitu. Nah, sebelum itu saya ingin menuju ke Bang El ini untuk mendapatkan penguatan ya tentang bahagia tanpa sebab. Ya, ini sudah banyak sekali dirasakan oleh keluarga besar Rumah Sehat Nuswantara yang setelah bergabung kemudian tekun menjalani sadar napas itu merasa bahagia. Nah, Bang El, padahal saya kan banyak utang, tapi kok tetap bahagia ya? Nah, ini dia. Kenapa bisa begini? Kita tanyakan langsung ke Bang El. Silahkan Bang El. Saya ulang pertanyaannya, kenapa bisa begini? Karena memang seperti itulah kita didesain oleh Tuhan, didesain oleh semesta. Kebahagiaan itu bukan ada di Baghdad, bukan ada di Pak Putut, bukan ada di Australia, bukan ada di Bali. Di mana? Di dalam Bu Jen. Tadi saya tersenyum, bahkan tertawa mendengar Bu Jen bicara bercerita. Kenapa? Karena dulu pun saya seperti itu. Kurang kerjaan amat, duduk diam, lalu masalah selesai. Saya malah ngomongnya kotor, Bu. Nggak mungkin, saya udah kerja keras saja, masalah nggak selesai, apalagi hanya duduk diam. Itu. Banyaklah yang Ibu sampaikan itu membuat saya, wow. Ya. Ini aja kayaknya mau ketawa aja, seneng aja gitu. Bingung tuh saya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Saya jelaskan secara, walau saya bukan peneliti seperti dokter ya, tetapi dari apa yang saya rasakan di dalam saya, lalu saya bandingkan dengan artikel atau penelitian para ahli, itu terletak pada hormon. Nah, itulah sebabnya waktu Bu Jen bilang, apa iya Pak Putut udah berkali-kali mengajak Bu Jen, ya menganggapnya seperti ya ngeledek gitu ya. Ya memang seperti itu. Memang seperti itu, biasanya seperti itu. Dan setelah masuk apa? Menjadi mentor yang luar biasa. Amin. Terjadilah, terjadi. Nah, jadi gini, apa yang kita lakukan di RSN adalah diam, hening, lalu lewat karunia Tuhan untuk saya, ya, ini tidak pernah saya banggakan, malah saya semakin menunduk, semakin menyadarinya. Semakin saya sadari, saya semakin menunduk. Lewat olah energi. Di situ, karena seandainya Pak Putut, Bu Jenny datang ke RSN lalu saya suruh lakukan ini, lakukan ini, lakukan tanpa saya booster sama sekali di awal-awal, mereka akan menyerah. Akan menyerah. Karena apa? Keadaan jauh dari apa yang diharapkan ya. Dulu berkelimpahan, mewah, lalu sekarang berbeda. Mau nggak mau otak pikiran itu nggak mau diam, nggak akan tenang. Disuruh dulu diam, ngapain? Mending aku kerja. Pasti begitu kan? Betul. Tapi lewat apa? Lewat energi itu seolah-olah begini Bu dan Mas Aksan, Bapak Ibu yang lain. Seolah-olah ya, tapi saya tidak mungkin melakukan itu. Saya menyuntikkan morfin. Itu bantuan di awal. Tetapi selalu saya ingatkan, jangan bergantung ke saya. Saya nggak suka. Istri saya aja saya omelin, apalagi orang lain. Nah, jadi lakukan sehingga besok lusa sama seperti Pak Putut, sama seperti Bu Jen dan yang lain. Apa? Sekali tarikan nafas seolah-olah hidupnya tanpa masalah. Tetapi pada saat itu terjadi, hormon-hormon itu langsung diproduksi, itu menarik keberlimpahan, kedamaian, kebahagiaan dari luar, dari alam semesta. Disitulah kerejekian seseorang membaik dan terus membaik. Bahkan bukan hanya kerejekian, antri di kasir lagi belanja barang mewah, mungkin Bu Jen, orang, wah ibu lagi bahagia banget ya. Karena apa? Vibrasi. Vibrasi yang keluar dari tubuh Bu Jen, walau dia nggak sedang sadar napas saat itu apa, langsung kena ke orang lain. Itulah yang saya sebut, asal mau aja orang datang ke RSN lalu melakukan panduan-panduan yang kita buat, saya berterima kasih. Kenapa? Perlahan-lahan bumi membaik. Kalau bumi membaik, saya rugi atau beruntung, Mas Aksa? Tidak cuma Bang El, saya juga beruntung Bang. Semua kita beruntung, bahkan semua makhluk beruntung.
Disitulah kita, ayo, makanya saya nggak mau bosan dan nggak pernah bosan. Ayo, malah saya omelin. Kalian udah bayar loh 4 juta, nggak dilakukan. Nah, saya beruntung secara uang, tetapi hati saya menangis. Nggak mungkin saya balikin kan, Mira ngomel. Itu Iya, Mas. iya. Ya, oke, oke. Terima kasih, Bang El. Ya, yang ingin saya tegaskan ya, em, karena masih menjadi pertanyaan banyak orang, terutama yang belum bergabung di RSN, bergabung pun belum dengan sepenuh hati melakukan atau melaksanakan panduan-panduan adalah ketika sadar napas, tadi dikatakan Bang El, tubuh memproduksi secara alami hormon-hormon yang berkaitan dengan kesehatan mental. Ya, biasanya saya menggambarkan kalau orang lagi PMS, perempuan, mau dikatain apapun, dia nggak bakalan nurut, nggak bakalan paham. Karena apa? Kondisi hormonalnya ya sedang seperti itu. Maunya marah-marah, kesal, dan seterusnya. Karena kondisi hormonnya memang seperti itu. Nah, orang yang sedang jatuh pun mau dikasih advice, mau dikasih nasihat apapun, dia juga nggak bakal bisa dengar gitu. Lalu apa yang dilakukan? Ya seperti katakan Bang El, duduk diam hening, maka tubuh memproduksi secara alami hormon-hormon kesehatan mental. Nah, kalau belum sampai merasakan sensasi itu, ya maka biasanya yang terjadi kemudian orang malas untuk sadar napas. Ya, karena belum pernah ada memori yang ada dalam pikirannya tentang sensasi kenikmatan sadar napas dan belum terjadi produksi hormon kesehatan mental tadi itu gitu. Oke. Ya, ini semoga bisa mengingatkan dan juga menyemangati keluarga Rumah Zat Nuswantara dan juga Anda pemirsa yang barangkali secara kebetulan atau tidak sengaja singgah di channel ini, Anda sedang menyimak inspiratif talk show dari Rumah Zat Nuswantara. Simak video ini sampai habis karena akan ada banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk memperbaiki kerezekian Anda. Baik, saya kembali ke Bu Jenny. Ya, tadi saya sudah sempat membuka dengan kalimat vibrasi ya, Bu Jenny ya. Sebelum gabung di RSN, ternyata Bu Jenny sudah melakukan itu. Hanya saja ternyata belum paham, oh ini yang disebut vibrasi gitu ya. Nah, dulu Bu, Bu Jenny memang pernah pernah punya keinginan apa atau pernah dalam kondisi apa Bu sehingga baru sekarang menyadari bahwa oh saat itu vibrasi saya buruk, oh saat itu vibrasi saya sedang baik gitu. Boleh diceritakan Bu? Nah, jadi gini, kalau dulu saya baru tahu ternyata itu afirmasi, kemudian kita terus menerus jadi kita vibrasikan gitu. Kalau dulu saya pernah gini, kalau Papa tuh selalu bilang, saya tuh kalau nyebut itu jadi, istilahnya gitu. Nah, contohnya misalkan kendaraan deh, gitu. Saya suka satu kendaraan, setiap saya ketemu itu saya sebut. Mobil saya gitu, oh mobil Mama Jen gitu, saya sebut. Itu nggak lama, itu kebeli sama saya. Gimana caranya pasti itu udah ada di garasi aja gitu. Terus kemudian berubah lagi mobil tipe ini, saya sebut lagi, itu ada lagi. Begitu gitu. Nah, satu saat saya pengen rumah waktu itu. Saya pengen beli rumah, saya nggak mau di sini gitu. Dengan begitu aja nggak mau, terus Pak Putut bilang, gak bisa kamu pikir beli rumah itu kayak keluar duit langsung dibungkus kayak kado jadi gitu. Nggak, pokoknya saya pengen pindah, saya pengen beli rumah. Saya cuma gitu. Itu terus setahun Pak Aksan. Saya ngomongin itu, saya menghayalkan itu. Alhamdulillah kebeli rumah yang saya tinggalin sekarang gitu. Jadi ada beberapa yang saya sebut itu ada dan jadi memang betul Hmm, semua gitu. Oke. Rata-rata yang saya bicarakan ya gitu, yang saya Nah, inginkan. kalau ditarik ke masa sekarang ya, Mm-mm. Bu Jenny tentu masih ingat kan bagaimana perasaan Ibu saat itu, bagaimana ketika Ibu memvibrasikan atau memanifestasikan keinginan itu. Itu dalam kondisi seperti apa? Nah, setelah banyak membaca di RSN, itu kan sekarang jadi paham, oh ternyata ini gitu. Bagaimana pandangan Ibu tentang itu? Yang pasti gini, waktu pada saat saya pengen itu ya saya lagi seneng-seneng aja, orang saya seneng saya pengen itu gitu. Tapi pada saat sampai yang sekarang pun gini, saya lagi pengen ini deh. Tapi saya seneng karena oh, aduh ini bagus banget gitu ini gitu. Jadi apa ya menggebu-gebu lah kepengenan punya gitu. Itu sih dapat ya saya. Jadi saya pikir gini, kalau kita seneng ya, kita pengen gitu, kita fokus, kayaknya jadi deh.
Tapi kalau kita lagi nggak mungkin lah itu orang segi apa itu mahal, itu mesti kirim dari luar negeri, itu ada ya itu nggak jadi, nggak akan dapat di tangan kita gitu. Hmm. Jadi sekarang kalau saya gini, saat ini saya pengen apa nih, ya udah saya karena saya udah tahu maksudnya kita duduk tenang kemudian kita meditasi ya lebih mudah kan, lebih enak ngobrolnya dengan energi saya sendiri gitu. Saya tinggal duduk, aduh saya pengen ini, kemudian saya membayangkan saya punya energi yang bagus, saya tarik itu yang saya pengen di depan saya, saya lihat udah di depan saya, udah saya tenteng, pokoknya yang pokoknya senyum aja akhirnya gitu setelah meditasi itu gitu. Sejauh ini selama saya masuk dari Oktober sampai sekarang sudah ada beberapa hal yang sudah saya terima gitu dari yang saya inginkan gitu. Jadi istilahnya kan memang saya tidak kerja ya, tapi melalui tangannya Pak Putut itu semua ada gitu, bisa gitu. Ya, Ya, jadi bersyukur oke. akhirnya gitu. Oh, Heeh. ternyata benar ya kalau kita sungguh-sungguh gitu niat, kemudian kita minta dengan hati yang lebih ikhlas, lebih tenang, itu bisa kejadian, bisa dapat gitu. Mm-mm. Dan Terkabul. nah, ini untuk pembelajaran juga bagi yang lain ya, Bu Jenny ya. Bagaimana ketika vibrasi sedang tidak baik, apakah Bu Jenny juga pernah mengalami itu dan kemudian apa dampaknya? Pernah. Dengan Jadi keluhan misalnya atau ya, kalau nggak salah dulu pernah cerita kalau Ibu mengeluhkan sesuatu itu bisa sampai berminggu-minggu ya, iya hal yang betul. sama ya. Iya. Dan itu emang merana-merana juga gitu, nggak jauh-jauh dari situ ya. Jadi nggak ada perubahannya juga gitu. Ya kalau sekarang misalkan yang saya paling rasain gini, kalau saya lagi berdoa nih, semoga nanti situasi semakin baik, terutama kepada suami ya, karena dia yang kerja gitu. Saya harus positif aja gitu. Ya itu juga gitu. Maaf, maksudnya rezekinya ya ada gitu. Tapi pada saat kayak ini, aduh ada nggak ya, bisa nggak ya gitu. Ah, nggak pas gitu. Ya flat aja gitu. Terus akhirnya saya pikir, oh saya nggak boleh gitu ya. Jadi saya harus membayangkan bahwa semua itu berlebih, semua itu bisa didapatkan lebih gitu. Gitu. Jadi ya harus bahagia bahagia dulu gitu rasanya gitu. Wah kayaknya nanti saya dapat ini, aduh dari sekarang dah saya doain ya, karena besok tuh keren banget, karena harinya dapatnya banyak gitu. Jadi dari sebelum itu udah saya di dalam hati atau dari pas meditasi ya saya udah kayak gitu. Saya boosterin, nah, kalau kita pakai bahasa booster ya kita boosterin Hmm, gitu. Ya, hmm. dan itu di dalam kehidupan saya dari yang masuk RSN ke sini, saya udah rasain sehari-hari saya tuh ada gitu, yang saya Oke. pengenin tuh ada gitu. Hmm. Jadi makanya Ya, saya nggak pengen sedih, saya harus seneng karena biar dapet terus kan apa yang saya pengenin gitu. ya. Jadi saya patokannya gitu sekarang, Heeh. simpel ya Itu gitu. itu yang disebut sebagai menjaga vibrasi ya, Bu ya. Iya, jadi harus begitu. Kalau nggak nanti saya rugi gitu. Udah meditasi sehari berapa kali terus nggak ada kan sayang ya gitu. Jadi benar-benar dimanfaatin. Sekarang saya butuh. Saya merasa ada kebutuhan untuk meditasi. Apalagi kadang-kadang maaf ya, emang ada jadwal rutin, tapi ada yang ekstra gitu. Justru itu yang saya seneng gitu. Ini ekstra nih pasti unik nih energinya. Duduk udah saya gitu. Saya bela-belain deh duduk gitu. Tapi itu emang saya rasain kok. Buat saya jadi lebih seneng, lebih happy.